semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku Carol Suara. So hari ini aku bakal bikin video yang cukup sering ditanyain, yaitu skincare rutin aku. Jadi ini belum pakai makeup ataupun apapun pastinya, dan juga ini beberapa kali tint aja. By the way, aku tuh lagi ngotak-ngatik studio aku, so bear with me kalau misalnya ada sedikit kayak berubah-berubah background dan lain-lainnya. I hope you guys don't mind. Pertama tuh pasti untuk sabun cuci muka itu aku pakai ada dua sih sebenarnya. Aku pakai La Roche-Posay yang Evaclar ini. Ini enak banget buat daily, buat pagi dan malam. Tapi kalau misalnya lagi jerawatnya tuh bener-bener yang perih banget, aku pakai sabun cuci muka dari dokter aku. Double cleanse-nya aku akan kasih lihat nanti di akhir. Tapi ini kita mau step skincare dulu karena ini aku belum pakai skincare, kayak kering banget rasanya. Ini aku buang dulu residu dari eyeliner aku nih. Make sure kayak gini-gini kehapus dulu. My favorite so far buat eye makeup remover ya, itu adalah L'Oreal yang Gentle Lip and Eye Makeup Remover ini. Ini super duper gentle. Ini udah nggak tahu botol keberapa aku. Kulit mata aku tuh kayak lumayan sensitif ya, karena kalau misalnya pakai yang kurang lembut gitu dia agak berasa cekit-cekit gitu dan kayak agak pedes-pedes gitu jadinya. Jadi aku cocok banget sih pakai gini, dan kayaknya sekarang tidak akan berganti lagi gitu. Ini kemarin tuh pakai bulu mata palsu dan tuh lemnya tuh emang bandel banget ya. FYI, aku tuh juga sebenarnya lagi under obat dokter juga, dan pasti udah banyak banget juga yang suka nanya ke aku, Kak, ke dokter mana dan pakai treatment apa aja, laser apa, jenis-jenisnya gitu-gitu. Aku tuh ke Maharis, terus aku tuh laser ambil yang 3-step laser gitu. Jadi ada yang cool beamnya, ada yang V-beamnya kalau nggak salah, sama ada yang Piconya. Pokoknya jadi kayak sekali aku datang tuh dia 3 kali gitu loh. Ya gitu sih, lumayan kalau misalnya sekali datang muka gue pas keluarnya pasti merah-merah kan kalau kamu nonton vlog aku juga. Karena kayak pakai 3 jenis laser gitu, cuman emang jadinya tuh cepet banget sih, maksudnya healing prosesnya. Karena kan aku tuh masalah di bekas jerawat ya, dan sekarang sih masih ada. Cuman ini menurut aku udah lumayan banget dibandingkan sebelumnya. Dan yang sebenarnya aku rasakan juga adalah dari treatment diobati ke dokter dan juga laser itu adalah kulit aku sekarang jauh lebih kuat, kayak nggak separah dulu. Dulu tuh kayak sempet rusak kayak skin barrier atau gimana, aku nggak ngerti. Jadi kayak dikit-dikit tuh jerawatan, terus kayak kalau misalnya keluar jerawat tuh heboh banget. Nah sekarang tuh dia lebih kalem gitu loh, jadi jauh lebih kuat juga si skin barrier itu. Untuk biaya dan segalanya kalian bisa kontak sendiri langsung aja, tapi ya keep in mind laser is not cheap thing to do. Jadi mungkin kamu bisa riset-riset dulu atau gimana supaya kamu tahu tepatnya yang gimana. Cuman sih kalau misalnya aku kemarin sih, aku tuh emang harus konsultasi dulu gitu loh. Jadi nanti disaranin gitu loh yang mana yang cocok buat keluh kesah aku. Dan I must say emang pengobatan ke dokter itu kalau misalnya kamu punya jerawat yang sudah sangat-sangat bandel. Aku tuh udah dealing with acne kan dari beberapa tahun ini, dan itu tuh tahun lalu tuh on off banget kan, kayak pokoknya bisa naik bisa turun, terus kayak tapi kalau lagi parah banget, makanya aku kayak ya udah emang harus ke dokter gitu. Jadi intinya kalau kamu udah coba misalnya beberapa bulan pakai skincare over the counter nggak bisa, kamu bisa pastinya ke dermatologist supaya diobatin ke akar-akarnya gitu guys. Sekarang pakai tonernya aku mau pakai dari ini Cica Cosrx. Aku suka banget-bangetan yang Cica ini. Aku juga udah review secara lengkap toner Cosrx. Ini tinggal segini, pakai pagi dan malam. Aku sukanya dia itu calming banget di kulit aku, tapi agak hydrating juga. Cuman emang tidak se-hydrating yang Hydrium ya pastinya. Cuman dia just the right amount of hydration karena aku nge-layer banyak nih skincare. Terus abis kayak gini, aku pakai serum dulu yang hydrating, karena kadang-kadang karena pakai obat jerawat, obat krim gitu, jadi suka ada kering-kering kan tuh. Jadi aku pakai hyaluronic acid gitu, dan aku lagi pakai si Dufader. Isinya tuh ada cherry mola sama licorice-nya juga, ada micro and micro HA. This from Dufader. Ini dia produknya. Nih ya. Yang satu udah habis, baru banget habis, jadi ini baru buka baru lagi. Pakai dikit aja, ini heboh banget hydratingnya, jadi kalian harus pakainya secukupnya aja. Kalau misalnya kamu kayak nggak terlalu kering, ini bisa di skip sih. Mas aku kayak ini aku extra step aja, karena kan aku juga nggak pakai essence atau gimana gitu. Ini jadi kayak sebagai penggantinya. Nah kalau kalian lihat tangan aku kayak jadi agak nempel, lebih cepat meresap, tapi ya itu pas proses meresapnya dia agak sticky awalnya. Tapi nah ini udah nggak nempel kan tangan aku. Terus habis pakai itu, aku pakai serum Wardah yang lightening serum ampul. Ini tuh dia ada niacinamide-nya. Nah cuman ini udah habis bis. Jadi aku udah masih dikit banget.
tapi kalau digini-giniin dia udah nggak mau keluar. Punya aku masih di jalan yang baru. Untungnya banget tadi pagi aku kayak aduh please dong aku pengen syuting hari ini. Ternyata gue punya nih cadangan yang kecil. Bagus juga nih kalau misalnya kamu mau cobain serum ini. Mungkin kalau kamu follow IG aku kamu tahu ya how I love this serum so much. Parah, ngebantu banget buat bekas jerawat, mencerahkan gitu. Ya ini ada yang kecil lagi nih. Ya. Jadi aku pakai segini, terus aku pakai aja. Ini gunanya buat mencerahkan, proteksi blue light. Terus aku ngerasa dia juga memperkuat skin barrier aku. Pokoknya fokus aku sekarang kalau di skincare yang aku pribadi, kayak selain obat dokter itu di skin barrier, aku bener-bener pengen banget memperkuat skin barrier aku karena menurut aku itu dasar banget sih. Jadi kayak kalau misalnya kalian skin barrier masih lemah tapi udah pengen kayak wah eksfoliasi ini itu peeling loh, mendingin fokus di skin barrier dulu deh karena ntar pasti akan bermasalah. Ntar gampang banget jerawatan, gampang sensitif dan lain-lain. Dan sekarang itu karena aku ngerasain ini kayak 2 bulanan atau sebulanan aku udah kayak gini skincare. Dan kalau ada jerawat tuh ada, tetap ada. Kayak sekarang aku lagi mau that time of the month, tapi jerawatnya tuh alhamdulillah sekarang tuh lebih terkontrol gitu loh, nggak kalau sebelumnya tuh bener-bener kayak ngamuk, jerawatnya bener-bener kayak cystic semua gitu loh. Terus sekarang tuh lebih kecil-kecil dan lebih aman. Serum Wardah ini cepet banget-bangetan, ngerasa apa dia kayak gel gitu, liquid gel. Terus udah abis itu, nah ini aku pakai si obat dari dokter aku. Jadi obat jerawat itu aku sekarang pakai obat dokter aja, aku lagi nggak pakai obat jerawat total gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak ada obat dokter, kamu bisa langsung ke moisturizernya ya. Nah pastinya obat ini diracik sesuai dengan kebutuhan aku. Jadi maksud aku kalian harus konsultasi gitu loh. Nah itu sebenarnya aku treatmentnya juga belum selesai. Aku tuh ambil paket yang 5 kali laser gitu. Terus abis itu ada dapet free facial gitu. Terus tapi karena lagi pandemi lagi parah banget, aku nggak berani sih ke sana. Dan kayaknya sekarang juga lagi bisa telemedicine deh kalau misalnya apa dari Maharisnya gitu. Ini nggak disponsor ya by the way postingan ini. Semuanya ini pendapat aku pribadi and I pay everything full price untuk treatment dan lain-lainnya, so keep that in mind. Aku juga memilih itu karena hasil riset-riset aku dan tanya-tanya juga ke beberapa teman-teman aku. Kayak waktu itu aku mikirnya ya udah kalau misalnya cocok alhamdulillah syukur aku akan share ke kalian, tapi kalau saya nggak cocok ya udah. Tapi alhamdulillah so far sih aku cocok-cocok aja sih guys. Dan yang aku suka sebenarnya dari krim-krimnya dan kayak dari treatment-treatmentnya adalah recovery-nya lumayan cepet di sana. Kecuali ada sih satu laser yang kayak kotak-kotak gitu, aku lupa apa namanya. Pokoknya yang kayak bentukannya kayak waffle gitu, itu agak lama sih kalau di kulit aku. Waktu awalnya nih, waktu pertama kali itu lama banget di aku, kayak 1 minggu baru hilang. Mungkin karena itu skin barrierku masih parah banget ya. Tapi kalau sekarang terakhir tuh waktu udah beberapa bulan lalu aku laser yang kotak-kotak itu lagi, itu cepet banget, sehari 3 hari deh kayak udah hilang. Itu makanya jadi kayak skin barrier lama-lama kuat gitu. Yang aku suka juga krim-krimnya nggak terlalu ngelotek yang sampai kayak ganti kulit ular gitu loh guys, tau gak sih? Yang sampai perih-perih banget gitu. Itu enggak sih. Ada beberapa area yang kayak pasti agak lebih kering dan lebih agak sedikit perih, tapi nggak yang sampai gue mau nangis gitu. Paham nggak? Nah itu di area sini biasanya gitu. Tapi baik lagi sih sebenarnya, maksudnya kalau kayak gitu-gitu semua orang cocok-cocokan. Skincare ini semua juga in general cocok-cocokan, treatment semua cocok-cocokan. Jadi nggak bisa dipukul rata. Makanya waktu kalian nanya-nanya tuh aku kayak sebenarnya agak bingung juga gimana yang share supaya nggak terkesannya kayak apa namanya, oh ini pakemnya harus wajib kalian ambil treatment ini tuh. Karena sebenarnya itu semua tuh customize gitu loh ke kebutuhan kalian. Oke? Terus oh iya lupa pakai eye cream. Pakai eye cream. Aku tuh suka eye cream yang kayak gini, yang bening. Ini lagi cobain Sila Coco Intensive Treatment Eye Serum. Sebenarnya aku juga masih trial sih kalau ini. Jadi nanti kalau misalnya aku cocok, I will review it. Tapi so far sih di aku aman-aman aja ya. Karena kulit mata aku itu suatu info ya, bener-bener gampang banget ada beruntusan mili-mili. Gue gak tau itu mili atau bukan, tapi kayak beruntusan gitu loh. Kayak kalau terlalu heavy eye creamnya udah pasti kayak beruntusan, bentol, apa-apa. Nah tapi so far sih alhamdulillah aman karena gel tipis gini kan. Moisturizer, udah deh moisturizer pakai ini si Cosrx yang oil free birch sap. Ini enak banget, aku suka banget parah. Lihat ya, kayak gitu. Dia teksturnya kayak dibilang gel juga nggak yang gel bening gitu, dibilang krim juga nggak yang krim pekat. Jadi ini kayak gel krim. I think ini enak bangetan kalau lagi pakai obat dokter gitu. Kan aku kan tadi bilang kan kayak gampang, lebih ada area-area yang lebih cenderung lebih sensitif, kayak lebih perih gitu kan. Ini tuh nggak pedes kalau kena area-area itu karena ada beberapa moisturizer yang pedes. Sebelumnya tuh aku pakai si Crave yang water cream.
enak banget, tapi kayak aduh susah, kadang-kadang tuh sering banget sold out, terus juga harganya lumayan ya gitu. Jadi aku pengen coba more affordable option dan menurut aku ini oke bangetan sih tuh. It has a glow to it. Nah setelah ini kalian bisa deh kalau misalnya malam ya udah paling kayak gini doang, cuman ya krimnya ganti yang krim malam persis kayak gini doang. Kalau pagi ya kalian bisa pakai sunscreen juga gitu. Oke, nah untuk pembersihannya, jadi kalau misalnya pas bangun tidur kan kita kan harus pakai skincare tebal tuh malam-malamnya. Nah aku tuh pakai si Bioderma dulu yang Sensibio H2O. Ya kalian udah tau lah ya, Bioderma it's a micellar water, jadi dia buat ngebersihin muka kita dari segala jenis kotoran, makeup dan lain-lain. Dan Bioderma ini emang bener-bener ampuh banget dan super gentle juga. Kalau pagi-pagi kayak gini, habis itu baru pakai si La Roche-Posay. Kalau misalnya malam itu gini, aku pakai oil cleanser. Oil cleanser aku tuh pakai yang Soulashu yang ini aku akan taruh di sini karena kunci di kamar mandi aku. Lagi ada orang tua aku lagi di kamar mandi, ayahku lagi mandi kayaknya. Oke, TMI, dia bener-bener enak bangetan. Dia bener-bener kayak glides on so smoothly, wanginya enak banget, ngebersihinnya keren banget. Di muka tuh lembut bangetan, kayak nggak ada rasa pedas, nggak ada masuk mata tuh perih, nggak ada rasa tingling apapun. Pokoknya enak banget dan baunya nggak ganggu, baunya bahkan enak banget, relaxing. Debak. Emang it's a very pricey one, tapi aku tuh punya trik. Jadi kalau misalnya mau beli Soulashu tuh kalian cek IG-nya atau kayak cari-cari promo dulu di official store-nya. Waktu itu aku beli kayak di Shopee deh. Tuh promonya bisa kayak 50%-an gitu loh. Jadi kayak menurut aku worth it sih. Karena gue udah cocok nih. Jadi kayak gue males nyari-nyari lagi yang takutnya nggak cocok gitu. Banyak sih oil cleanser mungkin yang gentle tapi kurang nendang gitu loh buat ngangkat make up. Soalnya kayak kalau misalnya terlalu minyak banget yang kayak minyaknya tipis gitu, nggak glides gitu loh, dia tuh nggak ngangkat. Atau kayak kadang-kadang malah kayak ya udah sisanya tuh malah banyak buat sisa minyak gitu. Ini tuh enggak, ini tuh kayak pas kalian air dia tuh berngangkat gitu jadi sabun, nggak jadi sabun yang foamy banget sih, cuman maksudnya ngangkatnya tuh ada banget, kalian bisa lihat langsung pada rontok. Dan pas kalian coba pegang gini dia nggak licin gitu, paham gak sih? Cuman ya pasti tetap setelah itu aku double cleanse lagi dong. Tapi jujur kalau misalnya heavy makeup, karena aku bikin makeup tutorial dan segalanya yang mana itu makeupnya tuh lumayan tebel banget kan, itu aku pakai lagi si Bioderma dulu. Kalau pakai cleansing oil kan transparan ya, kadang kita tuh nggak bisa ngelihat, dan apalagi shade foundation kan persis kulit kita, kadang tuh nggak kelihatan mana yang brand kulit gue beneran, mana yang itu sisa-sisa foundation. Nah itulah sih ini datang untuk ngangkat semuanya kan, di kapas tuh kelihatan oh ini masih ada sisa atau enggak. Mostly sih udah bersih, paling kayak di samping-samping atau gimana yang kayak sulit terjangkau sama si minyak dan air tadi. Udah habis pakai dia baru pakai dia. Jadi itu dia tadi skincare rutin aku. Ya mungkin bagi sebagian orang ini terlalu ribet, atau mungkin sebagian orang juga mikir terlalu simple. All in all, skincare itu sesuai kebutuhan kamu. Kalau kamu bisa survive dengan skincare cuman 3 biji, itu bagus banget, keep it simple. Tapi kalau misalnya kamu butuh 10 dan itu works di kamu, silahkan lanjutin aja. Pokoknya menurut aku sih yang penting kulit kamu jadi sehat, dan jadi semakin sehat tuh you do you gitu. Nggak usah terlalu kaku mengikuti pola orang lain atau gimana, nggak ada benar nggak ada salah, yang penting kulit tuh sehat gitu, dan yang penting it works di kamu. Dan please keep in mind juga, apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kamu, dan apa yang cocok di kamu juga sama belum tentu cocok di aku. Jadi please do your own research, and I am not a dermatologist. So yeah, that is it for you guys. So ya kayaknya itu dia video aku hari ini. Thank you so much for watching. I'll see you guys soon on my next video, and have a great day. Bye bye everyone. Nyong.